Halo guys, selamat datang di channel Bagus Samudra. Di channel ini kita akan bahas tentang teknologi, tutorial, gadget, videografi, fotografi, dan berbagai hal kreatif yang bisa kita pelajari bersama-sama. Di video kali ini saya akan meng-compare dua HP nih yang mirip banget ya. Kalau bisa dilihat, ini adalah iPhone 8, ini iPhone 7 yang berbeda satu generasi. Warnanya sama, depannya sama, tapi dalamnya berbeda sedikit. Kira-kira kalau teman-teman mau beli di 2022 lebih worth it yang mana nih? Ini atau ini? Oke, yang pertama, ini iPhone 8 64GB, ini iPhone 7 128GB. Untuk harganya, setahu saya iPhone 8 ini bandrol dengan harga kisaran 3 juta ke bawah ya, yang 64GB. Kalau yang 256 mungkin lebih mahal lagi, 3 juta atau 3 juta ke atas. Kalau yang iPhone 7 ini 128 dibanderol dengan harga 2 jutaan ke bawah. Kalau teman-teman bisa dapat ya bagus lah, dengan ya udah kondisi second atau refurbish dari X internasional ya. Mungkin biasanya tuh kodenya LLA gitu kan, yang banyak beredar di Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Jadi untuk harga jelas sudah beda ya, karena ini beda satu generasi. Nah, berikutnya dari desainnya. Kalau teman-teman lihat desain dari depan nih hampir tidak ada perbedaannya, sangat mirip. Rasio, dimensi, resolusi layar sama semua. Kalau dari belakang baru kita bisa lihat di belakang ini, kalau iPhone 7 masih menggunakan desain aluminium, kalau iPhone 8 udah menggunakan kaca. Jadi keuntungan yang pertama adalah bisa menggunakan wireless charging dan lebih elegan pastinya. Dipegang juga, lebih feel-nya lebih dapat yang iPhone 8, lebih nyaman. Nah, tapi kekurangannya kalau iPhone 7 jatuh dia peyot, kalau iPhone 8 jatuh dia akan pecah. Jadi ini kembali ke kalian, kalau teman-teman ngelihat dari desain ya tergantung aja. Kalau mau yang lebih nyaman iPhone 8, yang lebih ini iPhone 7. Oke, kita bicara dari performa nih. Kalau iPhone 8 udah menggunakan prosesor Apple 11 Bionic, yang 7 masih menggunakan Apple 11 Fusion. Perbedaannya sejauh apa sih? Kalau sepengalaman saya, dulu saya pernah pakai kedua HP ini, saya sama-sama pernah pakai yang 256, 128. Jadi perbedaan performanya lebih ke baterai ya. Kalau iPhone 7 fabrikasi dari prosesornya itu Apple 10 Fusion masih 16 nanometer, sedangkan kalau di iPhone 8 ini yang Apple Bionic 11 itu udah 10 atau 8 nanometer. Jadi 8 nanometer ya kalau nggak salah. Jadi perbedaannya itu hampir 2 kali lipatnya. Fabrikasi itu adalah kebesaran itunya, prosesornya itu. Jadi dia semakin gede itu semakin banyak makan baterai dan semakin tidak efisien. Jadi semakin kesini itu semakin kecil, kayak iPhone Apple A15 tuh udah 5 nanometer, semakin kecil. Jadi lebih efisien dan lebih hemat baterai. Sekalipun kedua kapasitasnya ini mirip ya, 1800 1700, tapi dari fabrikasi itu bisa membedakan penggunaan baterainya. Jadi kalau iPhone 8 bisa dibilang di atas kertas akan lebih hemat gitu ya, dengan baterai LTE yang sama lah, katakan 100%, itu bakal sama, bisa lebih hemat iPhone 8. Oke, kemudian adalah performanya dalam penggunaan sehari-hari. Kalau untuk multitasking, pindah-pindah aplikasi bisa dibilang mirip lah, feel-nya sama-sama juga masih dapat update ke iOS 15.2 ya, terbaru. Jadi masih enak banget dipakai multitasking. Tapi untuk iPhone 7 ini lebih cepat dia ngebug gitu, apalagi kalau udah panas cepet dia loading, rendering. Apalagi untuk processing foto video dari prosesor itu di iPhone 7 ini kerasa lebih lama ketika foto atau video masih loadingnya tuh. Kalau iPhone 8 bisa relatif lebih cepat. Nah, untuk performa sehari-hari untuk main game ini, kalau di Mobile Legend, saya mainnya Mobile Legend ya, jadi tahunya Mobile Legend aja. Ini bisa mentok di high, kalau ini bisa di ultra, tapi keduanya nggak pernah saya paksakan ke ultra, mentok-mentok normal lah. Jadi biar ada suara initiate retreat atau good game gitu kan. Kalau nggak pakai itu soalnya nggak muncul. Tapi keduanya dipakai kalau dalam suhu yang tinggi, wah cepet sekali nge-lag, nge-bug, dan terasa lah ini HP yang kecil ya, jadi nggak bagus dalam prosesi heatingnya tuh lah, pembuangan anginnya, jadi cepet panas. Sisanya udah cukup banget, kalau mau dipakai multitasking masih oke. Berikutnya adalah dari kameranya nih, sama-sama beresolusi 12 megapiksel dan 7 megapiksel, tapi apakah hasilnya
sama? Tentu tidak kan, karena foto itu sebuah kamera HP apalagi itu tergantung pada prosesornya juga. Bahkan iPhone 13 Pro yang paling baru kan sekarang resolusinya 12 megapiksel, tapi kenapa hasilnya bisa begitu jernih? Yang pertama kan karena sensornya. Ini sensornya sama sih, gedenya sama. Kalau sama 13 kan itu udah bulat kayak boba beneran. Tapi yang berikutnya juga adalah dari prosesornya. Dia bisa processing gambar sebagus apa. Kalau di iPhone 8 ini sepengalaman saya, dia bisa processing gambar dengan lebih baik dan bisa mengambil dynamic range yang lebih luas. Jadi kalau teman-teman foto objek, misalnya saya nih, saya terang, belakang saya gelap, bisa sangat kontras gitu loh. Saya terang, di belakangnya gelap, kehilangan detail. Tapi di iPhone 8 bisa saya terang, di sini nggak gelap-gelap banget. Kalau iPhone 7 masih kalah di sana ya. Yang kedua adalah low light-nya. Kalau untuk low light, iPhone 7 pastinya lebih kalah ya. Lebih banyak noise, lebih hilang detail, dan iPhone 8 bisa lebih baik dalam detailnya. Kemudian untuk video, keduanya udah bisa rekam di 1080 60, tapi di sini bisa sampai 240. Untuk slow motion di sini cuma 120 fps, dan 4K ini udah bisa 60 fps. Ini masih 4K 30 fps. Jadi kembali lagi tergantung teman-teman penggunanya untuk apa. Kalau untuk sosial media story udah sangat cukup di iPhone 7 kok. Kalau iPhone 8 untuk penggunaan yang lebih serius ya, mungkin untuk konten kreator atau mau buat video backup pakai HP, ini udah enak banget di iPhone 8, udah aman. Dan kemudian terakhir adalah fitur-fitur tambahannya. Kalau di iPhone 8 ini bisa wireless charging, udah support fast charging. Kalau di iPhone 7 belum bisa wireless charging, belum support fast charging. Jadi charging time-nya akan lebih lama. Dan yang terakhir adalah dari layar ya. Layar sama-sama gedenya sama, tapi ketika teman-teman ngelihat beda banget. Karena di iPhone 8 udah di support dengan teknologi wide color gamut. Jadi untuk layarnya warna putihnya tuh lebih enak, dan dia sudah mensupport true tone. Kalau jadi true tone itu dia akan men-scan area sekitar kita. Misalnya lagi cahaya kuning, dia layarnya akan sedikit menguning. Kalau lagi dingin juga dingin. Jadi mata kita nggak kontras ngelihat situasi di sekitar dan di HP-nya. So akan enak banget dilihat, apalagi pakai nonton ya masih enak banget. Untuk kekurangannya kedua HP ini mirip-mirip ya. Baterai sama-sama kecil, kemudian layar sama-sama kecil, overheat cepat, dan masih menggunakan desain yang lama. Tapi sisanya udah enak banget ya. Ya, which is literally iPhone gitu loh sih ya. Jadi enak banget lah kalau dipakai buat saya. Itulah review dari saya. Dari kesimpulannya, ini semua tergantung kepada preferabilitas kalian. Kalau teman-teman perlu storage besar dengan harga yang lebih murah, tapi misalnya kameranya nggak jadi masalah, performanya cuma dipakai biasa-biasa, adalah iPhone 7. Yang 128, 256 juga udah murah kok, paling 2.200.000 udah bisa dapat. Kalau phone ini masih 2,5, yang 64 GB, 2,5, 27. Kalau yang 256 masih lebih mahal. Jadi ini lebih cocok kalau teman-teman pengen lebih serius di konten creating, pakai foto videonya, atau mungkin misalnya mau dipakai main game lebih berat lah gitu. Kalau cuma sekedar pakai sosial media, pilih aja iPhone 7. Itu dia dari saya reviewnya, dan semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sebuah insight yang baru, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Kalau teman-teman suka video kali ini, berikan like, komentar, boleh sharing pengalamannya, dan silahkan subscribe. See you in the next video. Saya Bagus Samudra, dan bye-bye.